Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas Kimia Lukman. Kali ini video kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan OSN 2019 untuk soal nomor 1. Oke, video ini disampaikan oleh Lukman Hakim. Nah, apa sih soal yang nomor 1 dari OSN tahun 2019? Berikut merupakan soalnya. Kalsium merupakan unsur logam alkali tanah dengan kelimpahan terbanyak kelima yang ada di bumi. Kalsium merupakan mineral yang sangat penting dalam tubuh manusia dan hewan, terutama sebagai penyusun tulang dan gigi. Logam kalsium termasuk logam yang aktif dan mudah bereaksi dengan air membentuk gas hidrogen. Selain itu, logam kalsium dapat direaksikan menghasilkan senyawa A, B, D, dan E melalui skema sebagai berikut. Nah, berikut skemanya. Skemanya ketika kalsium direaksikan dengan karbon di solid, grafit direaksikan dengan kemudian ditambahkan dengan panas, maka menghasilkan senyawa A yang berupa padatan. Kemudian ketika senyawa A ini direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan dua senyawa yakni B dan D. B-nya berbentuk aqueous, berbentuk larutan, terlarut dalam air, sedangkan D-nya itu berbentuk gas. Sedangkan jika logam Ca ini direaksikan dengan suatu zat X ditambah dengan panas akan menghasilkan E, padatan E. Nah, di sini dikasih keterangan bahwa senyawa A sering dikenal dengan nama dagang karbit. Nah, clue-nya di sini, senyawa B dan D dapat dihasilkan ketika A direaksikan dengan air dalam suatu wadah tertutup bervolume 1 liter. Sedangkan senyawa E dapat dibuat langsung dari logam kalsium dan direaksikan dengan gas X. Senyawa E sangat higroskopis dan sering digunakan sebagai pengering atau penarik air. Nah, pertanyaannya, tentukan senyawa A, B, D, dan E serta X. Ini 10 poin, jadi suruh nebak senyawa, 5 senyawa. Total poinnya 10, berarti masing-masing senyawa itu sekitar 2 poin. Nah, sementara di sini kita juga diminta untuk menuliskan persamaan reaksi pembentukan A, B, D, dan E. Ini ada 8 poin. Nah, kemudian pada pembentukan gas D, pada akhir reaksi tekanan gas yang terukur dalam wadah tersebut adalah 727 mm Hg pada 25 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada temperatur 25 derajat Celcius ada 23,8 mm Hg, berapa jumlah gas D yang terbentuk dalam gram? Jadi kita hitung masanya. Nah, dari soal tersebut, bagaimana cara kita mengerjakannya? Pertama, kita masuk ke soal yang A dulu. Nah, soal yang A, dari skema, kita sudah diberikan skema yang cukup bagus. Di sini Ca direaksikan dengan C solid, maksudnya adalah karbon solid, direaksikan dengan panas menghasilkan A. Yang A ini sendiri biasa disebut sebagai karbit. Nah, ketika karbit ini direaksikan dengan H2O menghasilkan B dan D. Sedangkan E ini dihasilkan dari reaksi antara Ca dengan X ditambah dengan panas. Nah, dari sini sebenarnya soal ini lebih ke arah ke pengetahuan mengenai senyawa kimia. Nah, senyawa karbit sendiri merupakan senyawa yang sangat kita kenal, dan senyawa tersebut adalah CaC2. yakni kalsium karbida. CaC2, rumus kimianya seperti ini. Nah, ketika karbit direaksikan dengan air, maka akan menimbulkan persamaan reaksi seperti ini. Jadi CaC2 ditambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali ditambah dengan C2H2. Dan di sini yang sebagai gas itu adalah gas D. Nah, gas D itu yang bertindak sebagai gas di sini adalah C2H2 atau alkuna, atau biasa kita juga sebut sebagai asetilen. Sedangkan B yang berbentuk aqueous itu adalah CaOH 2 kali. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui senyawa A, senyawa B, dan senyawa D. Nah, bagaimana dengan senyawa E? Senyawa E di soal diberitahu bahwa sifatnya higroskopis. Nah, senyawa yang higroskopis dari Ca itu bisa dibilang adalah senyawanya CaCl2. Ini senyawa yang sangat umum sekali. Makanya ini soal ini lebih ke arah pengetahuan teman-teman semua mengenai senyawa-senyawa kimia gitu. Ya, cukup banyak baca-baca juga. Senyawa
Higroskopisnya adalah CaCl2. Ini higroskopis, sehingga kita bisa tahu dengan mudah X-nya itu adalah Cl2. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita sudah dapat 10 poin untuk untuk penebakan senyawa-senyawa A, B, D, dan E serta X. Nah, sementara untuk persamaan reaksinya kita bisa gambarkan dengan mudah. Untuk A menjadi B dan D, ini persamaan reaksinya. Sedangkan untuk Ca menjadi E, persamaan reaksinya juga sudah diberikan, tinggal diganti saja X-nya dengan Cl. Seperti itu. Jadi dari sini kita sudah dapat 18 poin. Cukup banyak ya. Ini soalnya nggak terlalu susah ya. Nah, sementara soal yang terakhir, D tadi narasinya seperti ini ya. Pada pembentukan gas D, pada akhir reaksi tekanan gas yang terukur dalam wadah adalah 727 mm Hg pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni ada 25 derajat Celcius ada 23,8 mm Hg. Nah, berapa jumlah D yang terbentuk? Nah, kita bisa lihat di sini tekanan 23,8 mm Hg adalah H2O yang sisa. Artinya apa? H2O yang masih jadi uap. Jadi sebenarnya tekanan total itu yang 727 mm Hg itu bukan tekanan dari alkuna atau asetilen. Tapi merupakan apa? Tapi ini adalah penjumlahan dari tekanan asetilen dengan tekanan uap air. Sehingga untuk mencari tekanan asetilen, kita bisa gunakan bahwa tekanan total dikurang dengan tekanan H2O, kita mendapatkan tekanan asetilen, tekanan alkuna. Sehingga kita bisa kurangi, sehingga kita dapat bahwa tekanan alkunanya adalah tekanan si etuna adalah 703,2 mm Hg. Nah, untuk mencari masanya kita bisa mencari pakai hukum gas ideal. Bisa kita cari molnya, mol sama dengan PV per RT. Kemudian dari molnya kita bisa breakdown lagi menjadi M per MR, sehingga kita bisa dapat bahwa massa dari etunanya, massa dari asetilennya adalah P kali V per RT kali MR dari C2H2. Nah, P-nya kita harus ganti dalam atmosfer karena R-nya nanti kita pengen pakai satuan atmosfer, sehingga kita bisa ganti bahwa satu atmosfer sama dengan 760 mm Hg, maka tekanan dari alkunanya kan dari asetilennya adalah 703,2 dibagi 760 dikali volumenya, tadi sudah disebutkan volumenya 1 liter, dibagi dengan R-nya 0,08206 dikali T-nya 298 karena 25 derajat Celcius, dan dikali MR-nya 26. Sehingga kita bisa dapat bahwa massa asetilennya adalah 0,984 gram. Nah, dari sini kita bisa menjawab semua soalnya, dan lumayan ya, kita dapat 10 poin untuk soal nomor A, 8 poin untuk soal nomor B, dan 4 poin untuk soal nomor C. Berarti kita dapat 22 poin untuk soal esai dengan soal yang tidak terlalu sulit. Ya, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli buku Olimpiade atau ingin mengajukan pertanyaan, link pembelian buku Olimpiade dan link pengajuan pertanyaan juga ada di deskripsi ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.